Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Juru Selamat yang ada di rumah masing-masing. Anda sekalian bisa mengikuti lewat channel YouTube ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Jangan Takut. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berkati firman yang kami akan sama-sama mendengarkan dan belajar firman, supaya kami mengerti lagi apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup ini, dan kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati keluarga kami yang sama-sama pagi hari ini mendengarkan, mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sangat yakin sekalipun kami tidak berjumpa, kami beribadah lewat online, tetapi kami yakin Tuhan hadir dan berkati kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang mengerti akan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus untuk firman. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi kita semua, dan kita senang kalau pagi hari ini kita boleh ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya sudah katakan bahwa pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang jangan takut, yang saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Bahkan kita tahu ya, bahwa di dalam Alkitab banyak kata-kata yang memberi kekuatan kepada kita, jangan takut. Dan ada yang mengatakan sebanyak 365 kali. Berarti tiap hari kita diingatkan oleh Tuhan supaya jangan takut. Nah, mungkin persoalannya adalah mengapa kita tidak perlu takut? Sedangkan kita tahu dalam hidup ini manusia, yang namanya manusia hidup dalam ketakutan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam ketakutan. Itu sebabnya ketika kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas pasal 2 dikatakan jangan takut. Dimulai dengan kata-kata jangan takut. Maksudnya kedatangan Kristus akan membawa kita untuk melenyapkan rasa takut. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai dan kita memiliki Allah yang dapat diandalkan. Ketika kita takut dan bimbang dalam menjalani kehidupan ini, maka kita harus percaya. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama melihat. Ya, dari ayat ini dikatakan tadi, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yang pertama itu kata-kata aku menyertai engkau, artinya Tuhan Maha Hadir. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membuat apa saja yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2. Apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Tetapi Tuhan dikatakan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Bukankah Yusuf hidup dalam kesukaran? Kita lihat ia kurang disenangi oleh saudara-saudaranya. Bahkan sempat dimasukkan dalam sumur, dijual, difitnah, dan dipenjara. Tetapi di mana Yusuf berada selalu berhasil karena Yusuf disertai Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan Maha Hadir. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kehadiran Tuhan itu membuat kita menghilangkan atau melenyapkan rasa takut.
Kita juga ingat dengan peristiwa perkawinan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1-11 mengingatkan kita tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ketika pesta kawin sedang berjalan, sedang berlangsung, tiba-tiba kehabisan air anggur. Tetapi bersyukur ada Yesus. Ada Yesus di situ. Dan kita lihat, saat pesta berlangsung, ada masalah, dan tidak bisa dianggap enteng. Tapi beruntung, tuan rumah di situ dia langsung tanggap, dan dia mau datang kepada Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi mujizat. Air diubahnya menjadi anggur. Jadi saya percaya Tuhan yang pertama ini dikatakan tadi, aku menyertai engkau. Tuhan Maha Hadir. Dan biarlah kehadiran Tuhan itu juga akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Menyelesaikan juga kehadiran Tuhan membuat kita terima mujizat. Sebabnya kita nggak perlu takut. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Dikatakan tadi, aku ini Allahmu. Artinya apa? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam setiap persoalan kehidupan ini. Makanya ada lagu yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan, tidak ada yang lain. Nah, itu juga dalam Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya, kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita sedang dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebimbangan. Itu mungkin terjadi. Sebagai manusia pasti mengalami itu. Tetapi andalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya tidak terbatas. Tidak mampu diselami oleh pikiran manusia. Yesaya mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan kepada suatu masalah, situasi atau keadaan yang secara manusia memang mustahil untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan jawaban, atau untuk mendapatkan jalan keluar. Manusia boleh saja berkata bahwa segala sesuatu tidak mungkin, alias mustahil, tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam bahasa Inggris dikatakan, dengan Tuhan, with God, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Markus pasal 9 ayat 23. Artinya, jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan tetap percaya terhadap janji Tuhan, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bukan hanya Dia Maha Kuasa, Maha Hadir, tapi yang kedua ini Dia Maha Kuasa. Artinya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Dalam hidup ini memang ada bagian-bagian yang kita tidak bisa kerjakan. Hanya Tuhan yang harus mengerjakan. Sebabnya kita perlu mempercayai Tuhan. Dikatakan, akulah Allahmu. Jadi meyakini, mempercayai bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang segala-galanya. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bukan hanya Dia hadir, Dia berkuasa, tapi Dia meneguhkan. Tadi dikatakan Dia akan meneguhkan. Mengapa tidak ditolong lebih dahulu, tetapi diteguhkan baru ditolong? Nah, ditolong baru berikutnya. Ini juga setelah saya renungkan, ada maksudnya. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan perlu kekuatan yang dari Tuhan. Jadi tidak ditolong, diteguhkan. Supaya apa? Supaya kita tetap fokus kepada Tuhan yang Maha Hadir, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Tahu. Dalam bahasa yang lain dikatakan omnipresent, omnipotent, dan omniscient. Nah, ini kita harus tahu. Ya.
baru diteguhkan. Sehingga waktu kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, dikatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Karena apa? Tuhan yang meneguhkan, supaya kita nggak menyimpang. Haleluya. Diteguhkan supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupan ini. Seperti pemazmur mengatakan, Mazmur 42 ayat 2 dan 4 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, kekuatan kita, penolong kita, waktu kita mengalami kesesakan sangat terbukti. Dikatakan kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kita tidak perlu takut. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Dia meneguhkan. Yang keempat, baru ditolong. Diteguhkan dulu baru ditolong. Nggak ditolong dulu baru diteguhkan. Nah, pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Karena Tuhan mengerti dan mengenal kondisi kita. Hingga lalu saya mengatakan pencobaan-pencobaan yang biasa tidak melalui kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu persis kekuatan kita, tahu kemampuan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan supaya mendapat pertolongan. Kadang-kadang kita waktu kita menghadapi masalah, ketakutan, cemas dalam hidup ini, khawatir, kita nggak mau datang sama Tuhan. Kita menggunakan kekuatan sendiri atau mencari pertolongan pada manusia yang bisa mengecewakan. Datang sama Tuhan. Seperti Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Itu kasih karunia itu dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama dikatakan itu anugerah. Kalau terjemahan baru itu dikatakan kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima rahmat, menerima kebaikan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima rahmat dikatakan dan menemukan anugerah kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan itu mungkin terjadi kalau kita mau datang sama Tuhan dan Tuhan berjanji memang. Makanya dikatakan Tuhan itu menolong. Kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, maka kita akan menerima dan menemukan pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya menerima, tapi menemukan pertolongan. Jangan cari pertolongan kepada manusia yang bisa mengecewakan kita. Datang sama Tuhan ya, yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Tuhan menolong. Dia punya cara untuk menolong kita. Dan dia dapat menolong kita dengan cara Tuhan. Itu sebabnya jangan tanya, bagaimana Tuhan? Mengapa Tuhan? Jangan. Kita disuruh tinggal percaya. Ketika kita percaya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya buat kita. Dan yang berikutnya dikatakan, yang kelima, Tuhan memegang. Ya, setelah dia menolong, ya, setelah dia meneguhkan, dia menolong, baru dia pegang. Setelah diteguhkan, ya, Tuhan bilang dia akan menolong. Nah, jadi pertolongan ada pada Tuhan, sekarang baru dipegang. Tuhan yang memegang supaya apa? Selanjutnya kita dalam pimpinan Tuhan. Karena sudah diteguhkan, ditolong olehnya, maka sekarang Tuhan yang menuntun kita di jalan yang menuju kemenangan. Haleluya. Ya. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 13 ayat 21-22 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan, berjalan di depan mereka, Tuhan memimpin, dan untuk Tuhan menuntun, dan dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada hari, pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan mereka, di depan bangsa itu. Ini artinya apa? Tuhan menyatakan kehadirannya atas bangsa Israel di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api. Dan biarlah pengalaman Israel ketika keluar dari negeri Mesir dalam pimpinan Tuhan, dan ini menjadi pengalaman kita juga. Kita rindu senantiasa mau, ya, biar tangan Tuhan, ya,
tangan Tuhan, dikatakan Tuhan memegang tangan kita. Dan biarlah kita rindu senang tangan kita dipegang oleh Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Beda kalau kita yang megang tangan Tuhan sama Tuhan yang memegang tangan kita. Dikatakan Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Artinya kita mau diarahkan, dituntut. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita bisa lelah, kita bisa lepaskan. Tapi kalau Tuhan yang memegang, beda. Seperti seorang anak yang mau menyeberang jalan, dipegang tangan, dituntut, beda. Ya, jadi bukan anak itu megang tangan papanya atau mamanya, bisa lepas. Tapi kalau dipegang, tidak bisa. Tangan Tuhan yang kuat dikatakan. Haleluya ya. Tuhan pegang. Nah, baru yang terakhir, yang keenam, Tuhan memberi kemenangan. Jadi Tuhan hadir, Tuhan kuasa, ya. Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan, Tuhan memegang, lalu baru memberi kemenangan. Haleluya. Sebab kemenangan kita bukan tergantung keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Karena Tuhanlah yang membawa kita dalam jalan kemenangan. Bukan karena yang lain, bukan karena keadaan. Keadaan boleh tidak menguntungkan, keadaan boleh tidak mendukung. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kita dipegang tangan kita Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan memberikan kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 39 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Tidak ada jawabannya. Kata lawan bisa berbicara tentang masalah. Kata lawan bisa bicara kesulitan. Kata lawan bisa bicara penderitaan. Kata lawan bisa bicara tentang kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang merancang kejahatan dalam kita. Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita, kita akan jadi pemenang-pemenang. Maka kita mengatakan Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Tapi harus menang dulu, baru kita bisa lebih dari pemenang. Nah, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan liku-liku ini, setiap orang pasti berharap mampu melewati hari-hari dengan sebuah kemenangan. Bagi orang percaya, hidup berkemenangan bukan sekedar impian atau isapan jempol belaka, melainkan sebuah janji yang pasti dari Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mungkin sedang mengalami ketakutan, mungkin sedang diberhadapkan dengan masalah, tetapi firman Tuhan berkata, aku memberi kemenangan. Roma 8:37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang oleh karena Tuhan ada bersama kita. Bukan karena kita hebat, karena Tuhan. Semua mengalami. Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan sedang juga mengalami kesulitan. Karyawan-karyawan, ya, kita lihat semua ini hari-hari ini mengalami dengan situasi yang seperti ini. Bahkan semua daerah-daerah sudah mulai, ya, PSBB, pembatasan skala besar. Nah, kita lihat ini semua dampaknya semua kepada ekonomi, juga ke anak sekolah dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin juga dampak juga kepada di gereja dalam pelayanan. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan orang percaya adalah kemenangan yang bersumber dari Tuhan. Dikatakan tadi itu jelas sekali, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersumber dari Tuhan ketika memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan mengandalkannya. Itu sebabnya biarlah kita pagi hari ini mau berkata sama Tuhan, benar Tuhan, aku sering cemas, aku sering khawatir, aku sering gak tenang, aku sering takut. Tapi pagi hari ini aku mau belajar, karena aku punya Tuhan yang selalu hadir, punya Tuhan yang berkuasa. Apa yang aku gak bisa, Tuhan mampukan aku. Aku punya Tuhan yang siap menolong. Aku punya Tuhan yang bukannya menolong, tapi Tuhan yang meneguhkan, bahkan memegang tanganku, bahkan memimpin sampai kepada kemenangan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Shalom. Tuhan memberkati.